Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Nama saya Ketut Tinggalini. Saya sedang mengikuti kuliah di STTI Philadelphia, Jakarta, dan saat ini saya saya sedang mendapatkan tugas untuk mata kuliah filsafat umum, dan saya akan mencoba mempresentasikan tugas saya dengan judul Filsafat Manusia dalam Perspektif Kristen. Latar belakang filsafat manusia dalam perspektif Kristen. Manusia merupakan objek kajian penting dalam filsafat dan teologi karena memiliki kemampuan berpikir, kesadaran diri, kebebasan, nilai moral, dan dimensi spiritual. Dalam perspektif Kristen, manusia dipahami sebagai ciptaan Allah yang memiliki martabat dan tujuan hidup yang khusus. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei, sehingga memiliki nilai yang tinggi dan tanggung jawab untuk mencerminkan karakter Allah. Namun, dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Melalui Yesus Kristus, Allah menyediakan keselamatan sebagai jalan pemulihan. Oleh karena itu, filsafat manusia dalam perspektif Kristen penting dipelajari untuk memahami identitas, tanggung jawab, dan tujuan hidup manusia sesuai kehendak Allah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana hakikat manusia dalam perspektif Kristen sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei, serta bagaimana kebebasan dan tanggung jawab manusia mencerminkan identitas, martabat, dan tujuan hidupnya. Yang kedua, bagaimana dosa mempengaruhi moralitas dan kehidupan manusia, serta bagaimana keselamatan dalam Yesus Kristus memulihkan manusia melalui latihan dan refleksi kehidupan sehari-hari. Tujuan penulisan. Tujuan umum manusia memahami dan menganalisis filsafat manusia dalam perspektif Kristen secara teologis. Kemudian tujuan khusus, yang pertama, menjelaskan hakikat manusia sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, memahami konsep imago Dei. Yang ketiga, menganalisis hubungan kebebasan dan tanggung jawab manusia. Dan yang keempat, menjelaskan pengaruh dosa terhadap moralitas manusia. Yang kelima, menguraikan konsep keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan yang keenam, mendorong penerapan nilai-nilai Kristen melalui latihan dan refleksi. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research. Sumber data, yang pertama Alkitab, kemudian sumber berikut adalah jurnal ilmiah dan juga artikel akademik, kemudian sumber berikut adalah literatur antropologi Kristen. Pendekatan, yaitu pendekatan teologis dan pendekatan filosofis. Teknik analisis. Deskriptif analisis dengan mengkaji dan menghubungkan konsep-konsep yang berkaitan dengan manusia dalam perspektif Kristen. Pembahasan 21, yaitu hakikat manusia dalam perspektif Kristen. Pengertian hakikat manusia. Yang pertama, manusia merupakan ciptaan Allah yang unik dan bernilai
Yang kedua, kebenaran atau keberadaan manusia bukan hasil kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah. Yang ketiga, manusia memiliki kesadaran diri dan kemampuan merefleksikan keberadaannya. Kemudian perspektif filsafat dan Kristen, ya, Aristoteles katakan manusia adalah animal rasional atau makhluk nasional. Kemudian Rene Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Nah, perspektif filsafat dan Kristen menurut kekristenan memandang manusia secara lebih utuh, yaitu sebagai ciptaan Allah yang memiliki tujuan hidup. Nah, dasar Alkitab adalah Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Kemudian dimensi dan keunikan manusia. Dimensi manusia. Yang pertama, jasmani atau fisik. Yang kedua, intelektual atau akal budi. Yang ketiga, emosional atau perasaan. Yang keempat, sosial, yaitu hubungan dengan sesama. Yang kelima, moral atau kesadaran benar dan salah. Yang keenam, spiritual atau hubungan dengan Allah. Kemudian keunikan manusia. Keunikan manusia yang pertama, memiliki kesadaran diri atau self awareness. Kemudian yang kedua, mampu berpikir tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan yang ketiga, dapat mengevaluasi tindakan dan membuat keputusan moral. Adapun makna kehidupan, manusia menemukan makna hidup sejati ketika hidup sesuai tujuan yang telah ditetapkan Allah. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Ya. Pengertian imago Dei, manusia diciptakan menurut dan rupa Allah, menurut gambar dan rupa Allah, yaitu di Kejadian 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Kemudian di sini bagian berikut adalah menunjukkan kedudukan manusia yang istimewa di antara seluruh ciptaan. Pendekatan imago Dei dalam substantif yaitu kemampuan rasional, moral, dan spiritual. Kemudian relasional yaitu kemampuan berelasi dengan Allah dan sesama. Kemudian pendekatan imago Dei yang berikut adalah fungsional, yaitu tugas mengelola dan memelihara ciptaan Allah. Makna utama yaitu manusia dipanggil untuk mencerminkan karakter dan kehendak Allah dalam kehidupannya. Kemudian implikasi imago Dei bagi kehidupan manusia. Dasar martabat manusia. Yang pertama, nilai manusia berasal dari Allah. Yang kedua, tidak ditentukan oleh kekayaan, status, ras, atau kemampuan. Kemudian, dasar kesetaraan. Semua manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Yang berikut, manusia atau menolak, ya, dasar kesetaraan yang kedua, menolak diskriminasi, rasisme, dan penindasan. Kemudian dasar tanggung jawab moral, sebagai gambar Allah, manusia dipanggil mencerminkan, yaitu mencerminkan kasih, mencerminkan keadilan, kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan. Kemudian kebebasan sebagai anugerah Allah. Pengertian kebebasan. Yang pertama,
Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas atau free will. Yang kedua, kebebasan memungkinkan manusia memilih dan bertindak secara sadar. Kemudian, makna kebebasan menurut Kristen, yang pertama, bukan kebebasan melakukan apa saja. Dan yang kedua, kebebasan sejati adalah memilih yang benar sesuai kehendak Allah. Kemudian tujuan kebebasan, yang pertama, agar manusia dapat mengasihi Allah secara sukarela. Yang kedua, kasih yang sejati tidak lahir dari paksaan. Kemudian tanggung jawab dan tujuan hidup manusia. Tanggung jawab kepada Allah, ini merupakan hal yang terutama, tanggung jawab kepada Allah, yaitu yang pertama, taat kepada kehendak-Nya, yang kedua, memuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Tanggung jawab yang berikut adalah tanggung jawab kepada sesama. Yang pertama, mengasihi sesama seperti diri sendiri, dan itu tersebut di dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Dan yang berikut, menghormati martabat setiap manusia. Tanggung jawab yang berikut adalah tanggung jawab terhadap alam. Yang pertama, mengelola dan memelihara ciptaan dengan bijaksana. Yang berikut, menjaga kelestarian lingkungan. Dan tanggung jawab selanjutnya yaitu tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia yang pertama adalah memuliakan Allah. Yang kedua, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Yang ketiga, menjadi saksi kasih dan kebenaran Allah. Dan yang keempat, yaitu melayani sesama. Yang kelima, mengembangkan potensi yang diberikan Allah. Dan yang keenam adalah menjadi pengelola ciptaan yang bertanggung jawab. Pembahasan yang kedua, poin 2, dosa dan pengaruhnya terhadap moralitas manusia. Pengertian dosa. Yang pertama, dosa adalah pemberontakan manusia terhadap kehendak Allah. Dan yang kedua, dosa masuk ke dunia melalui kejatuhan Adam dan Hawa, yang tersebut dalam Kejadian pasal 3. Dan yang berikut, dosa bukan hanya tindakan yang salah, tetapi juga kondisi keberdosaan yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Dan bagaimana dosa dan pengaruhnya terhadap moralitas manusia? Yang berikut yaitu pengaruh dosa terhadap moralitas. Yang pertama, merusak kemampuan manusia membedakan yang benar dan salah. Yang kedua, mendorong manusia berpusat pada diri sendiri. Yang ketiga, melemahkan ketaatan kepada Allah. Dan yang berikut, menyebabkan manusia sulit menjalankan nilai-nilai moral secara konsisten. Nah, di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang berikut adalah dampak dosa terhadap pikiran, kehendak, dan emosi. Dampak yang pertama, dampak pada pikiran, yaitu yang pertama, cara berpikir manusia egois dan berpusat pada kepentingan pribadi. Yang kedua dari dampak pada pikiran yaitu kebenaran sering diabaikan demi keuntungan diri. Dampak yang kedua, dampak pada kehendak. Yang pertama, sulit melakukan kehendak Allah. Dan yang kedua, lebih memilih kesenangan daripada kebenaran. Dampak berikutnya yaitu dampak pada emosi, yaitu yang pertama iri hati, yang kedua ada kesombongan, yang ketiga ada kebencian, yang keempat ada keserakahan, yang berikut adalah dendam. Nah, contoh dalam kehidupan modern, contohnya korupsi, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga ketidakjujuran. Kemudian, dampak dosa terhadap
relasi dan kehidupan manusia. Di sini hubungan dengan Allah yang pertama. Bagaimana hubungan dengan Allah? Yang pertama, manusia terpisah dari Allah. Dan yang kedua, kehilangan tujuan hidup yang sejati. Kemudian dampak dosa terhadap relasi berikutnya adalah hubungan dengan sesama, yaitu adanya konflik dan perselisihan, dan juga diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Dampak berikut yaitu hubungan dengan diri sendiri, adanya rasa bersalah, ada kecemasan, dan juga ada kekosongan hidup. Dan dampak berikutnya adalah hubungan dengan alam, yaitu eksploitasi sumber daya alam dan juga kerusakan lingkungan dan krisis ekologis. Yang berikut adalah keselamatan dalam Yesus Kristus sebagai jalan pemulihan. Nah, dasar keselamatan di sini yang pertama, keselamatan merupakan anugerah Allah. Dan yang kedua, di sini digenapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita tahu ayat yang sangat-sangat penting bagi kita, yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita melihat sekarang di sini aspek keselamatan, bagaimana keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai jalan pemulihan. Aspek keselamatan yang pertama yaitu pengampunan dosa, yang kedua pembenaran atau justification, yang ketiga pembaharuan hidup atau regeneration, dan yang keempat adalah pengudusan atau sanctification. Kemudian kita lihat tujuan keselamatan di sini, yaitu yang pertama memulihkan hubungan manusia dengan Allah, yang kedua membebaskan manusia dari kuasa dosa, dan yang ketiga memberikan hidup yang baru. Di sini saya mau menyampaikan yang berikut adalah pemulihan moralitas dan implementasi keselamatan. Pemulihan melalui Kristus. Pemulihan melalui Kristus yang pertama yaitu membentuk karakter yang serupa dengan Kristus. Yang kedua, mengembangkan kasih, integritas, dan kerendahan hati. Yang ketiga di sini adalah memulihkan hubungan dengan sesama. Nah, di dalam pemulihan moralitas dan implementasi yang keselamatan yang berikut yaitu latihan rohani. Di sini yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, berdoa secara teratur. Yang ketiga, beribadah dan bersekutu. Kemudian yang keempat adalah melayani sesama. Bagian berikutnya adalah refleksi diri. Yang pertama, mengevaluasi kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, mengakui kelemahan dan dosa. Dan yang ketiga adalah bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Orang percaya dipanggil untuk menghidupi keselamatan, sehingga kehidupannya semakin mencerminkan karakter Kristus dan memuliakan Allah. Kesimpulan yang pertama, yang pertama, manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki kedudukan istimewa karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Yang kedua, konsep imago Dei menjadi dasar pemahaman tentang nilai, martabat, identitas, dan tujuan hidup manusia. Yang berikut, manusia memiliki dimensi jasmani dan rohani yang memungkinkannya
berelasi dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Yang berikut, yang keempat dari kesimpulan ini, sebagai gambar Allah, manusia dianugerahi akal budi, kesadaran moral, kehendak bebas, dan kemampuan membangun relasi. Dan yang berikut yaitu kebebasan yang diberikan Allah harus dijalankan dengan tanggung jawab kepada Allah, sesama, dan juga alam semesta. Dan yang terakhir dalam kesimpulan pertama ini adalah tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah, melayani sesama, mengembangkan potensi diri, dan mengelola ciptaan sesuai kehendaknya Tuhan. Dan kesimpulan yang kedua, di sini bagian pertama adalah dosa merupakan realitas universal yang merusak hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri, dan dengan alam ciptaan. Yang kedua, dampaknya. Dampaknya adalah dosa terlihat dalam kerusakan moral, spiritual, sosial, dan juga psikologis, sehingga manusia menjauh dari tujuan hidup yang ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, melalui Yesus Kristus, Allah menyediakan keselamatan yang memulihkan manusia dari kuasa dosa dan memperdamaikannya dengan Allah. Dan yang keempat di sini, keselamatan menghadirkan pengampunan dosa, pembaharuan hidup, pengudusan, dan transformasi karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Yang kelima, dan kesimpulan bagian 2 ini adalah pemulihan tersebut harus diwujudkan melalui latihan rohani dan refleksi diri yang berkelanjutan. Dan yang terakhir di sini, kesimpulan yang kedua adalah oleh karena itu setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam pertobatan, dalam pertumbuhan iman, dan juga dalam ketaatan, sehingga kehidupannya memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.